Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Di mata kuliah metodologi desain interior, kita akan mempelajari mengenai emphasis. Jadi ini adalah step pertama dari design thinking. Oke, emphasis. Jadi apa sih emphasis itu? Empathize itu adalah tahap pertama dalam proses design thinking yang merupakan pendekatan kreatif untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan solusi yang fokusnya itu kepada pengguna atau manusianya atau human-centered design. Ya. Nah, tahap ini bertujuan untuk memahami dengan mendalami pengalaman, kebutuhan, serta perspektif si pengguna akhir yang terlibat dalam masalah yang ingin diselesaikan. Oke, tadi ya, jadi base-nya adalah manusia yang sebagai pengguna gitu. Jadi bagaimana memahami kebutuhan dari pengguna, dari manusia si pengguna si yang menggunakan gitu ya, adalah caranya dengan empati, dengan memahami baik dari perasaan, dari emosional dan lain sebagainya gitu. Bagaimana kita sebagai desainer atau si apa ya pencari masalah itu berusaha memahami kebutuhan dari customer. Oke, kunci prosesnya adalah tadi berempati gitu ya dengan user atau pengguna untuk menemukan kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan memahami keyakinan, nilai, motivasi, perilaku, kendala, keuntungan, dan tantangan. Nah, karena good design is about meeting human needs and desires. Desires gitu ya. Jadi desain yang bagus itu adalah hmm, memahami, mempertemukan kebutuhan dan keinginan manusia gitu ya. Jadi menjawab kebutuhan dan keinginan manusia. Seperti itu. Prinsip dan mindset design thinking. Yang pertama adalah berorientasi pada tindakan, yaitu learning by doing. Hal ini mendorong kita untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, dengan manusianya, sehingga dapat menemukan hal yang jauh lebih beragam, seperti menemukan bahwa kepentingan dan kemampuan setiap individu berbeda itu satu sama lain. Lalu yang kedua, terbiasa akan perubahan. Nah, desain thinking ini mengedepankan cara baru dalam melihat suatu permasalahan. Proses design thinking adalah melepaskan cara-cara konvensional untuk menjelajahi pendekatan baru dalam problem solving. Yang ketiga adalah tadi ya, human centric. Segala hal itu fokusnya ke kebutuhan pelanggan atau pengguna akhir, termasuk di dalamnya kebutuhan-kebutuhan yang masih belum terutarakan, belum ditemukan, dan belum diketahui gitu. Kemudian yang keempat adalah terintegrasi dengan tujuan masa depan. Nah, pandangan terhadap masa depan ini membuka kesempatan dan mengundang kita untuk menjelajahi ketidakpastian. Hal ini mendorong kita untuk terbiasa bekerja dengan ketidakpastian dan mengharapkan kita untuk bertahan dan mampu berhasil meskipun dengan informasi yang minim, yang tidak memadai di dalam proses menemukan dan menciptakan hasil. Selanjutnya ada proses yang dinamis dan konstruktif. Design thinking ini adalah suatu proses yang berulang-ulang, membutuhkan proses definisi, kemudian definisi ulang lagi, lalu presentasi, presentasi ulang lagi, penilaian dan visualisasi. Jadi ada prosesnya itu berulang-ulang untuk make sure hasil yang sesuai gitu. Lalu yang keenam mengedepankan empati, yaitu meletakkan pengguna atau user sebagai inti dari semua hal. Lalu yang ketujuh mengurangi resiko. Resiko itu pasti akan selalu terjadi, tapi praktek design thinking ini membantu kita mengurangi resiko dengan mengkonsiderasi faktor-faktor dalam teknologi, pasar, kompetitor, dan rantai pasok.
Lalu yang kedelapan, menciptakan arti. Menciptakan arti ini adalah bagian yang tersulit dari proses desain, dan alat-alat yang digunakan dalam design thinking membantu membingkai dan mengekspresikan informasi yang dibutuhkan untuk membentuk dan mensosialisasikan arti. Lalu yang terakhir, 9 ini membawa usaha kreativitas ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menemukan suatu budaya yang terbiasa dengan mempertanyakan suatu hal, menginspirasi melalui tindakan, kreativitas, dan ambiguitas, dan menimbulkan kepahaman melalui interaksi dan visualisasi objek fisik dan masyarakat. Oh, masih ada yang terakhir lagi, yang nomor 10, yaitu logika kompetitif bagi strategi bisnis. Praktek design thinking ini salah satunya itu dapat dilakukan secara bersama-sama, secara komplementer dengan teori strategi kompetitif Michael Porter. Design thinking memperkenankan perusahaan untuk membuat produk pengalaman, proses dan model bisnis lebih dari sekedar berhasil. Design thinking mampu mengubahnya menjadi produk yang diidamkan menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui inovasi. Oke, kita langsung ke contoh kasus. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, familiar ya dengan logo ini, Oral-B. Ya, Oral-B ini adalah pasta gigi, sikat gigi, dan sejenisnya, gitu ya. Jadi, contoh kasusnya, ternyata sikat gigi itu saat itu, di masa itu, ini di tahun 90-an gitu ya, tidak didesain untuk anak-anak gitu. Jadi masalahnya, jadi kita sebagai desainer nih, kita mencari masalah. Nah, masalahnya di tahun 96 banyak orang tua itu komplain bahwa anak-anak mereka itu menolak untuk menyikat gigi. Dan di tahun-tahun berikutnya sikat gigi itu eh, ter, terjual untuk anak, yang dijual untuk anak itu ternyata gagangnya itu kurus gitu ya, yang itu peruntukannya untuk orang dewasa, manusia dewasa, tapi eh, ukurannya aja yang kecil gitu ya, lebih pendek gitu, tapi bentuknya sama, kurus. Dan ternyata dari situ eh, tidak nyaman untuk dipakai untuk anak-anak. Sehingga challenge-nya adalah bagaimana mendesain sikat gigi yang anak-anak itu mau menggunakannya. Tuh. Nih contoh saat itu ya, sikat gigi Oral-B toothbrush di tahun 90-an. Jadi gagangnya kurus dan panjang. Sedangkan untuk anak-anak tetap gagangnya kurus seperti ini tapi ukurannya lebih pendek. Seperti itu. Oke, step pertama adalah empathize. Empathize ini kita mau observasi bagaimana anak-anak saat menyikat gigi, gitu ya. Dan kita tahu saat itu orang dewasa itu tahu bagaimana mereka menyikat gigi, tapi tetap ada apa ya? Tetap ada kecenderungan pada anak-anak untuk eh, cara menyikat gigi mereka berbeda gitu. Dan akhirnya ditemukan bahwa cara memegang sikat gigi pada anak-anak itu berbeda dengan pada saat manusia dewasa itu memegang sikat gigi gitu. Jadi anak-anak itu dengan menggenggam gitu ya, dengan semua telapak tangan itu menggenggam sikat giginya. Nah, sehingga mereka mm, kesulitan pada saat memegang sikat giginya, posisi apa ya, posisi jempolnya, posisi jari-jarinya, itu mereka sangat susah untuk stabil, seperti itu ya. Sehingga eh, itulah kenapa sikat gigi orang dewasa, manusia dewasa itu akan sulit dipegang
pada tangan anak-anak. Itu yang ditemukan oleh eh, apa ya pihak perusahaan pada saat itu. Dan mereka itu mencarinya dari customer-customer anak-anak gitu ya, anak-anak yang menggunakan sikat gigi merek Oral-B ini gitu. Jadi mereka melakukan riset langsung ke anak-anak, sehingga pada akhirnya ditemukan masalahnya adalah bagaimana mendesain sikat gigi yang fit gitu ya, yang pas, yang nyaman untuk eh, genggaman tangan anak-anak. Dan solusinya adalah ini, the squeeze gripper gitu. Jadi eh, handle dari sikat giginya yang soft, terus ada tekstur gripnya, dan itu ukurannya pas serta bentuknya pas untuk anak-anak dengan gagangnya yang lebih gemuk daripada bentuk sikat gigi manusia dewasa di saat itu. Dan ternyata penggunaan warna serta grafis yang menarik gitu ya, itu bisa uh, estetik aesthetically pleasing gitu ya, menyenangkan untuk anak-anak gitu. Dan sikat gigi ini di apa ya, di prototipenya diteskan kepada anak-anak yang tadinya dites pada saat empathize gitu ya, untuk melihat bagaimana nyamannya mereka, dan ternyata sangat nyaman dan sikat giginya lebih bersih gitu. Dan itu membawa kesuksesan yang besar dan perubahan, bahwa ada ukuran anatomi untuk sikat gigi pada anak-anak seperti itu. Nah, ini ya bisa kita lihat semakin ke sini memang semakin banyak varian sikat gigi. Yang kita tahu ini ukuran bentuk sikat gigi anak-anak yang masih usia 1-2 tahun masih membiasakan untuk sikat gigi, mengenalkan kebiasaan sikat gigi. Jadi warna-warnanya yang cerah, colorful, dan pegangannya yang besar, ada tekstur gripnya juga gitu ya. Pun sama ukuran kepalanya juga kecil karena giginya masih ukuran kecil. Kemudian beranjak ini untuk yang usia toddler, umur 3-4 tahun ke atas. Nah, jadi dia masih ada tekstur grip, tapi sudah cukup agak slim, tapi masih tetap terlihat gemuk ya. Nah, seperti ini warna-warnanya juga. Nah, ini yang sekarang-sekarang ini modelnya elektrik, jadi dia auto bergerak gitu ya, tanpa harus berputar-putar, keluar masuk tangannya gitu. Lalu yang terbaru banget ini sikat gigi dengan masih sama elektrik gitu ya, tapi tidak perlu digeser, hanya cukup digeser kanan kiri gitu, karena dia bentuknya langsung ukurannya menyesuaikan bentuk gigi anak-anak gitu ya. Jadi semua sisi itu akan bersih harapannya gitu ya. Oke, kembali lagi metode empathize. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama tahap awal yaitu observasi dan wawancara. Kemudian tahap lanjutan adalah membuat persona dan mengumpulkan data. Nah, ini ya, tahap awal observasi yaitu mengamati pengguna dalam situasi nyata untuk memahami bagaimana mereka menggunakan produk atau layanan saat ini, serta mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang mereka hadapi. Masih di tahap awal, setelah observasi yaitu wawancara. Wawancara ini berbicara langsung dengan pengguna untuk mendengarkan pengalaman mereka, cerita, kebutuhan, dan harapan mereka terkait masalah yang ingin dipecahkan. Oke, setelah tadi tahap awal, kita beranjak ke tahap lanjutan. Yang pertama adalah membuat persona. Jadi kita membuat karakter fiktif yang mewakili kelompok pengguna yang berbeda-beda dengan menggambarkan karakteristik, kebutuhan, dan tujuan mereka. Ini membantu kita sebagai desainer untuk memahami adanya keragaman pengguna.
Lalu masih di tahap lanjutan yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini macam-macam ya, ada empathy map salah satunya dan informasi terkait masalah atau sektor di mana solusi akan diterapkan. Data ini itu bisa membantu dalam pemahaman lebih mendalam tentang konteks masalah yang ditemukan. Nah, ini contoh persona. Jadi kita membuat user persona untuk mengetahui kebutuhan dan hambatan yang dialami oleh user terhadap sistem yang ada. Pada contoh ini yang akan saya sajikan ada 3 calon user yang akan dibuat user personanya untuk mewakili kebutuhan dan hambatan dari mahasiswa dalam pengerjaan tugas akhir. Ini contohnya dalam pengerjaan tugas akhir ya. Jadi kita menyebutkan nama, ini semua fiktif ya. Nama Febriansa, umur dan lain sebagainya, kemudian biodatanya. Lalu ini ya goals dan frustration jadi plus minusnya. Harapannya itu dia mendapatkan bimbing insentif, kemudian kekurangannya itu bagaimana, kurang informasi detail, lalu tidak termotivasi dan lain sebagainya. Pun sama yang lain, ini wanita, tadi pria, ini wanita. Nah, ini sama wanita juga. Jadi uh, ada maksudnya tidak terbatas harus berapa user personanya, tapi paling tidak minimal 2 lah gitu ya. Jadi bisa ada perbandingan. Oke, setelah user persona dibuat, kemudian kita berlanjut ke empathy map. Nah, untuk mendapatkan insight awal dari calon pengguna, maka dibuatlah empathy map dari hasil wawancara dengan calon pengguna mengenai sistem tugas akhir. Tadi ya Febriansa. Febriansa ini dia eh, mengatakan says, does, thinks, feels gitu. Says-nya dia bahwa sistem TA ini tidak teratur dan tidak jelas. Lalu does-nya berarti dia mengerjakan TA sendiri. Thinks-nya dia berpikir kenapa dosen pembimbing ini tidak peduli dengan anak bimbingannya dan perasaannya itu bingung dan kecewa. Nah, itu kita jadi membuat ada 4 perasaan gitu ya. Says, does, thinks, dan feels. Nah, itu berlaku untuk user personal lainnya. Oke. Nah, oke, tadi empathy map empathize. Empathize itu pembahasan kita sampai di empathy map. Nah, untuk di minggu depan kita akan berlanjut ke proses desain thinking selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan bisa silakan ditanyakan langsung di kelas gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.